Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Bagas Kurniawan dengan NPM 23.1119 akan mempresentasikan hasil temuan saya mengenai Jurnal Nasional Hukum Perlindungan Konsumen. Adapun jurnal yang adapun adapun jurnal yang saya kaji untuk identitasnya, untuk penulisnya dikarang oleh Kadek Dwi Giovanni dan anak Agung Sri Indrawati. Artikel ini terbit pada tahun 2022 serta berjudul Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Obat Online yang Tidak Sesuai dengan Komposisi Obat Asli. Nama jurnalnya itu Jurnal Kertasemaya yang sudah terindeks Sinta 3, volume 10, nomor 5, serta dengan status Jurnal Nasional Terindeks. Yang pertama ada isu hukum utama yang diangkat ini membahas artikel ini, yaitu artikel ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat secara online yang tidak sesuai dengan komposisi obat asli. adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang Isu utama yang diangkat adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen serta bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh apabila konsumen mengalami tidak sesuai kerugian standar akibat peredaran obat ilegal atau tidak sesuai standar. Yang pertama, tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat online yang tidak sesuai dengan komposisi aslinya, serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Kesehatan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Temuan utama atau findings dalam artikel ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan tersebut dilakukan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengawasan dan regulasi seperti kewajiban izin edar oleh BPOM, serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ITE. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Selain itu, peredaran obat oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan melanggar ketentuan Undang-Undang Kesehatan dan dapat dikenakan sanksi hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen meliputi gugatan melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Artikel ini menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap dalam melindungi konsumen, khususnya melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Kesehatan. Namun dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum berjalan optimal, terutama dalam konteks peredaran obat secara online yang sulit diawasi. Kelemahan utama terletak pada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha di platform digital. Selain itu, kesadaran konsumen juga masih rendah dalam memeriksa legalitas produk seperti izin edar dan keaslian komposisi obat. Jika dibandingkan dengan pendekatan di negara maju, regulasi di Indonesia masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur perdagangan obat secara online. Hal ini menyebabkan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi khusus terkait distribusi obat online, peningkatan regulasi pengawasan digital, serta edukasi konsumen agar lebih kritis dalam melakukan transaksi elektronik. Selanjutnya ada relevansi dengan FPS Hukum Perlindungan Konsumen. Artikel ini relevan dengan FPS karena membahas perlindungan konsumen terhadap produk cacat, tanggung jawab pelaku usaha, serta penyelesaian sengketa konsumen. Selain itu, artikel ini juga berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, khususnya peredaran obat secara online.
Kajian ini mendukung capaian pembelajaran mahasiswa dalam menganalisis permasalahan hukum perlindungan konsumen baik secara teoritis maupun praktik di era digital. Terakhir, ada kesimpulan dari sinopsis artikel yang saya kaji. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam peredaran obat online yang tidak sesuai komposisi pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, implementasinya masih jauh belum optimal akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum melalui jalur litigasi maupun non-litigasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ke depan, diperlukan informasi regulasi yang lebih spesifik serta peningkatan pengawasan terhadap perdagangan obat secara online guna menjamin keamanan dan keselamatan terhadap konsumen. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam kajian yang saya lakukan maupun dalam ucapan yang saya ucapkan dalam presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.